Di usia senja, bagian tubuh yang pertama kali menunjukkan tanda-tanda penuaan adalah kaki kita. Mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas sering mengalami kram mendadak, nyeri sendi, atau kesulitan berjalan yang sebelumnya tidak pernah dialami. Apakah Anda tahu bahwa seorang pria berusia 71 tahun harus dilarikan ke rumah sakit hanya karena kakinya kram mendadak saat tengah malam? Kedengarannya sepele, tapi sayangnya, rasa sakit yang luar biasa membuatnya terjatuh dari tempat tidur, membentur lantai, dan akhirnya mengalami cedera tulang belakang yang cukup serius. Keluarganya sangat terkejut karena sebelumnya beliau terlihat sehat, masih bisa berjalan-jalan pagi, bahkan sempat bercanda dengan cucunya sore itu. Tak ada tanda bahaya, tapi malam itu, hanya karena satu hal kecil yang dianggap biasa, kram kaki, semuanya berubah. Kejadian seperti ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang sering terjadi, terutama pada orang yang sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Banyak yang menganggap kram hanyalah hal biasa, padahal di balik kram ada tanda-tanda tubuh mulai kekurangan nutrisi penting. Sebelum kita membahas lebih jauh, tulis di kolom komentar, apakah Anda atau orang tua di rumah sering mengalami kram kaki di malam hari? Apa yang biasanya dilakukan untuk mengatasinya? Ada sinyal bahwa sirkulasi darah mulai terganggu, dan yang paling berbahaya, itu bisa jadi pertanda awal dari masalah serius seperti stroke ringan, sumbatan darah, atau dehidrasi kronis. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kebanyakan orang lansia tidak sadar bahwa kebiasaan makan mereka sehari-hari justru memperparah risiko ini. Tanpa disadari, mereka mengonsumsi makanan yang salah, yang membuat otot makin kaku, peredaran darah tersumbat, atau tubuh kehilangan elektrolit penting seperti magnesium dan kalium. Itulah sebabnya video ini dibuat, agar kita semua, khususnya para lansia dan keluarga yang merawat mereka, bisa memahami betapa pentingnya pola makan yang tepat untuk mencegah kram kaki. Kabar baiknya, kram kaki bukan takdir. Kram bisa dicegah, dan solusinya bukan obat mahal, bukan perawatan rumit, tapi justru bisa dimulai dari dapur kita sendiri dengan 10 jenis makanan alami yang akan kita bahas secara lengkap. Makanan-makanan ini tidak hanya membantu meredakan kram, tapi juga bisa memperbaiki kesehatan, memperlancar aliran darah, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan bahas makanan-makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga bisa menjadi sahabat bagi kaki yang sehat dan bebas kram. 1. Pisang. Si kuning kaya kalium. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena kaki terasa seperti dicengkeram kuat? Atau mungkin saat baru bangun pagi, betis terasa kaku dan sulit digerakkan? Kram kaki ini bisa sangat menyiksa, terutama bagi lansia yang sistem tubuhnya tidak sekuat dulu. Pisang adalah salah satu buah paling ramah untuk lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan yang paling penting, kaya akan kalium. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 hingga 450 mg kalium yang sangat baik untuk membantu otot bekerja dengan normal. Kalium dalam pisang membantu mencegah sinyal saraf yang kacau, yang sering menjadi pemicu kram mendadak. Bayangkan kalium sebagai penenang alami bagi otot yang tegang. Saat kadar kalium dalam darah mencukupi, otot bisa berkontraksi dan relaksasi dengan normal, tanpa gerakan kejang yang menyakitkan. Pisang juga mengandung sedikit magnesium dan vitamin B6 yang memperkuat efek relaksasi pada otot. Vitamin B6 berperan penting dalam sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang membantu mengatur fungsi saraf. Saat saraf bekerja dengan baik, risiko kram pun berkurang. Bagi lansia yang mengonsumsi obat diuretik untuk tekanan darah tinggi, pisang menjadi lebih penting lagi. Obat diuretik cenderung menguras kalium dari tubuh melalui urin. Makan pisang secara teratur bisa membantu mengisi kembali persediaan kalium yang hilang. Cara terbaik mengonsumsi pisang adalah 1 atau 2 buah setiap hari, apalagi menjelang malam. Ini bisa jadi langkah sederhana namun efektif untuk mencegah kram saat tidur. Pisang juga mudah dipadukan dengan makanan lain. Tambahkan irisan pisang ke dalam oatmeal pagi, campur dalam yogurt, atau buat smoothie pisang dengan sedikit susu rendah lemak. Yang tak kalah penting, pisang adalah sumber energi yang baik. Karbohidrat kompleks di dalamnya memberikan energi berkelanjutan, membantu lansia tetap aktif tanpa lonjakan gula darah yang berbahaya. Dengan menjadikan pisang sebagai bagian dari diet harian, para lansia tidak hanya menjaga kaki dari kram, tapi juga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Alpukat, lemak sehat dan mineral tinggi. Di antara berbagai buah yang tersedia di pasar,
Alpukat menempati posisi istimewa karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Alpukat bukan hanya enak dibuat jus atau dihaluskan untuk roti panggang, tapi juga sangat bermanfaat untuk lansia yang ingin menjaga kekuatan kakinya. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 700 mg kalium dan juga 58 mg magnesium. Jumlah ini cukup signifikan untuk membantu mencegah kejang otot dan kram kaki yang sering mengganggu. Magnesium bekerja dengan cara membantu saraf dan otot berkomunikasi dengan lebih efisien. Selain itu, alpukat kaya akan lemak sehat yang baik untuk jantung dan pembuluh darah. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini penting untuk kesehatan tulang dan otot. Kombinasi antara kalium, magnesium, dan lemak sehat membuat alpukat mampu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh serta memperbaiki kualitas sirkulasi darah seluruh tubuh, termasuk ke otot kaki. Dengan sirkulasi yang baik, nutrisi dan oksigen dapat mencapai sel-sel otot kaki dengan optimal. Untuk lansia, alpukat bisa menjadi makanan serbaguna. Buah ini bisa dijadikan camilan sore, campuran salad, atau bahkan smoothie yang dikombinasikan dengan susu rendah gula. Teksturnya yang lembut juga menjadikannya mudah dikonsumsi oleh lansia dengan masalah gigi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini sangat penting karena fluktuasi tekanan darah sering menjadi penyebab tidak langsung dari kram otot. Saat tekanan darah terlalu rendah, aliran darah ke otot kaki berkurang dan risiko kram meningkat. Meski memiliki banyak manfaat, perlu diingat bahwa alpukat juga tinggi kalori. Bagi lansia yang sedang menjaga berat badan, 1/4 alpukat per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Tambahkan irisan alpukat ke dalam sandwich, salad, atau hanya dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis. 3. Bayam, daun hijau pelindung otot. Ada alasan mengapa Popeye selalu makan bayam untuk mendapatkan kekuatan. Sayuran hijau satu ini memang kaya nutrisi yang menjaga kesehatan otot, termasuk otot kaki yang rentan mengalami kram, terutama pada usia lanjut. Dalam satu cangkir bayam yang dimasak terkandung sekitar 150 mg magnesium, cukup untuk membantu fungsi otot dan saraf agar tetap normal. Magnesium dari bayam bekerja dengan cara mengatur sinyal saraf agar tidak berlebihan. Tanpa magnesium yang cukup, saraf bisa mengirim sinyal kontraksi terus-menerus ke otot hingga akhirnya menyebabkan kram. Bayangkan magnesium sebagai penjaga lalu lintas di persimpangan antara saraf dan otot. Saat kadarnya cukup, ia memastikan sinyal berjalan lancar dan teratur. Saat kadarnya rendah, lalu lintas menjadi semrawut. Saraf mengirim sinyal membingungkan ke otot, dan kram pun terjadi. Selain magnesium, bayam juga mengandung kalsium, zat besi, dan vitamin K yang semuanya berperan penting dalam kesehatan otot dan tulang. Kalsium berinteraksi dengan magnesium untuk mengatur kontraksi otot, zat besi membantu transportasi oksigen ke jaringan otot, dan vitamin K mendukung kesehatan pembuluh darah yang membawa nutrisi ke kaki. Bagi lansia yang mengalami tekanan darah tinggi, bayam juga bisa menjadi sekutu yang berharga. Kandungan kalium dan nitrat pada bayam telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bayam secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Konsumsi bayam bisa dengan berbagai cara yang lezat. Dikukus sebentar lalu ditambah sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Dibuat sup bening dengan tambahan wortel dan tomat, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak. Untuk lansia yang kesulitan mengunyah, bayam bisa diblender menjadi smoothie hijau, dicampur dengan buah seperti pisang untuk rasa manis alami. Satu hal yang perlu diperhatikan, bayam mengandung oksalat yang dapat mengikat kalsium dan membentuk batu ginjal pada orang-orang tertentu. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, konsultasikan dengan dokter tentang jumlah bayam yang aman dikonsumsi, atau memilih alternatif sayuran hijau lain seperti kale atau sawi yang lebih rendah oksalat. 4. Kacang almond, camilan renyah penghilang kram. Di tengah keriuhan tren makanan kesehatan, kacang almond tetap konsisten menduduki posisi sebagai salah satu sumber nutrisi terbaik untuk kesehatan otot dan saraf. Untuk lansia yang sering mengalami kram kaki, kacang ini bisa menjadi sekutu yang tak terduga. Kacang almond adalah salah satu makanan ringan terbaik untuk membantu mencegah kram. Dalam satu genggam kecil, sekitar 28 gram, almond mengandung 80 mg magnesium. Jumlah yang cukup signifikan mengingat kebutuhan magnesium harian untuk lansia berkisar antara 300 hingga 400 mg per hari. Selain itu, almond juga kaya akan vitamin E dan lemak sehat.
Vitamin E bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel otot dari kerusakan, sementara lemak sehat membantu penyerapan vitamin dan mineral penting lainnya. Kombinasi nutrisi ini menjadikan almond sebagai paket lengkap untuk kesehatan otot. Magnesium dari almond membantu otot tetap dalam kondisi siap istirahat, sehingga sangat cocok dikonsumsi beberapa jam sebelum tidur. Bayangkan magnesium sebagai pelumas yang membuat mesin otot bekerja mulus tanpa kemacetan yang menyebabkan kram. Kebiasaan ngemil sehat dengan almond bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lansia yang sering mengalami kram malam hari. Sebagai camilan yang tidak cepat busuk dan mudah dibawa kemana-mana, almond sangat praktis untuk dimakan kapan saja kelaparan menyerang. Namun karena almond tinggi kalori, sekitar 160 kalori per 28 gram, pastikan untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Segenggam kecil per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa menambah berat badan berlebih, yang bisa memberi tekanan tambahan pada kaki. Kamu juga bisa mencampurnya dalam oatmeal atau yogurt sebagai variasi sarapan sehat. Taburkan almond cincang di atas salad untuk tambahan tekstur renyah, atau campurkan dalam adonan roti gandum utuh untuk meningkatkan nilai gizi. Bagi lansia yang kesulitan mengunyah, selai kacang almond, tanpa gula tambahan, bisa menjadi alternatif yang baik. Penting untuk memilih almond tanpa tambahan garam atau gula untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal. Almond panggang tanpa garam memiliki rasa gurih alami yang lezat tanpa perlu tambahan natrium yang bisa meningkatkan tekanan darah. 5. Ikan salmon, sumber vitamin D dan lemak baik. Di tengah berbagai pilihan protein hewani, salmon menonjol sebagai salah satu makanan terbaik untuk lansia. Ikan dengan daging berwarna merah oranye ini bukan sekadar lezat, tapi juga menyimpan nutrisi penting yang menjaga kekuatan dan fungsi kaki tetap optimal. Salmon adalah salah satu makanan terbaik untuk lansia yang ingin menjaga kekuatan kakinya. Dalam 100 gram ikan salmon terkandung sekitar 450 IU vitamin D dan juga kalsium dalam jumlah sedang. Kombinasi ini sangat penting karena vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium lebih efisien. Ketika berbicara tentang kesehatan otot dan tulang, tidak bisa dipisahkan dari peran kalsium dan vitamin D. Kalsium dibutuhkan otot untuk berkontraksi dengan normal, sementara vitamin D memastikan kalsium tersebut diserap dan digunakan dengan baik oleh tubuh. Kekurangan salah satu dari keduanya dapat menyebabkan otot lemah dan rentan kram. Selain itu, salmon kaya akan asam lemak omega 3 yang bisa membantu mengurangi peradangan dan memperlancar aliran darah. Peradangan kronis, meski ringan, bisa memengaruhi fungsi otot dan menyebabkan kekakuan. Omega 3 bekerja dengan cara meredam api peradangan ini, membuat otot lebih rileks dan tidak mudah kram. Ketika peredaran darah lancar, otot pun tidak kekurangan oksigen dan nutrisi, yang berarti risiko kram bisa ditekan lebih jauh. Sirkulasi yang baik juga membantu membuang produk sampah metabolisme dari otot, mencegah penumpukan asam laktat yang bisa memicu nyeri dan kram. Salmon bisa dimasak dengan berbagai cara yang cocok untuk lansia. Dikukus dengan sedikit bumbu dan lemon, dipanggang dengan rempah seperti thyme dan rosemary, atau dibuat sup dengan tambahan sayuran dan rempah. Pilihlah cara memasak yang minim minyak dan rendah garam agar tetap sehat dan ramah untuk tekanan darah. Untuk mendapatkan manfaat optimalnya, konsumsi salmon 2-3 kali seminggu. Jika salmon segar sulit didapat atau terlalu mahal, salmon kalengan juga bisa menjadi alternatif. Meski pastikan memilih yang diawetkan dalam air, bukan minyak, dan tanpa tambahan garam berlebih. Bagi lansia yang tidak menyukai ikan, suplemen minyak ikan bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan omega 3, meski perlu konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah. 6. Yogurt, kalsium tinggi dalam tekstur lembut. Di antara berbagai produk susu, yogurt memiliki tempat istimewa dalam menu lansia yang ingin menjaga kekuatan kakinya. Makanan fermentasi ini bukan hanya lezat dan menyegarkan, tapi juga menyimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan otot dan tulang. 1 cup yogurt rendah lemak bisa mengandung hingga 300 hingga 400 mg kalsium yang sangat penting untuk mendukung fungsi otot dan saraf. Kalsium berperan krusial dalam proses kontraksi dan relaksasi otot. Ketika kalsium tidak mencukupi, otot bisa berkontraksi secara tidak terkendali, menyebabkan kram yang menyakitkan. Yogurt juga mengandung probiotik, bakteri baik yang membantu kesehatan usus. Mungkin tampak tidak berhubungan dengan kekuatan kaki, tetapi usus yang sehat sebenarnya sangat penting untuk penyerapan nutrisi yang optimal. Saat usus dalam kondisi baik, kalsium, magnesium, dan nutrisi penting lainnya untuk kesehatan otot dapat diserap lebih efisien oleh tubuh. Selain kalsium dan probiotik,
Yogurt juga mengandung protein berkualitas tinggi yang membantu menjaga massa otot. Seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung kehilangan massa otot, kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia. Protein dalam yogurt membantu memperlambat proses ini, menjaga otot kaki tetap kuat dan fungsional. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau kesulitan menelan, yogurt adalah solusi praktis yang lembut dan mudah dicerna. Teksturnya yang creamy tidak memerlukan pengunyahan yang kuat, sehingga cocok untuk lansia dengan masalah gigi atau gusi. Yogurt bisa dikonsumsi saat sarapan, camilan siang, atau menjelang tidur malam untuk membantu tubuh tetap dalam kondisi rileks. Tambahkan buah segar seperti pisang atau irisan stroberi untuk memperkaya rasa sekaligus menambah asupan kalium. Kombinasi kalsium dari yogurt dan kalium dari buah akan memberikan duet nutrisi yang ampuh untuk mencegah kram kaki. Pilihlah yogurt plain tanpa tambahan gula untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal. Jika menginginkan rasa manis, tambahkan sedikit madu alami atau potongan buah. Hindari yogurt dengan perasa buatan yang seringkali mengandung gula tinggi dan bahan pengawet. Untuk variasi, yogurt bisa dicampur dengan sedikit granola rendah gula dan kacang-kacangan seperti almond untuk mendapatkan tambahan magnesium. Atau jadikan yogurt sebagai bahan dasar smoothie pagi dengan campuran buah-buahan dan sedikit daun bayam untuk nutrisi yang lebih lengkap. 7. Semangka, buah segar penghidrasi dan pelancar aliran. Di tengah teriknya hari, semangka hadir sebagai buah penyegar yang disukai berbagai kalangan. Namun di balik kesegaran dan rasa manisnya, tersimpan khasiat luar biasa untuk menjaga kekuatan kaki, terutama bagi lansia. Semangka bukan hanya menyegarkan dan kaya air, tapi juga mengandung senyawa L-citrulline yang membantu tubuh memproduksi nitrit oksida. Seperti halnya pada bit merah, nitrit oksida ini bekerja sebagai vasodilator alami, yaitu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk kaki. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, darah dapat mengalir lebih lancar ke otot-otot kaki, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Tanpa pasokan darah yang cukup, otot kaki akan cepat lelah dan lebih mudah mengalami kram, terutama di malam hari ketika sirkulasi darah cenderung melambat. Semangka juga tinggi kalium, mineral penting yang membantu menyeimbangkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalium bekerja bersama dengan natrium untuk mengatur kontraksi otot yang normal. Ketika keseimbangan ini terganggu, otot dapat berkontraksi secara tidak terkendali, menyebabkan kram yang menyakitkan. Kandungan air yang tinggi dalam semangka, lebih dari 90%, menjadikannya buah yang sangat efektif untuk mencegah dehidrasi. Banyak kasus kram kaki pada lansia sebenarnya dipicu oleh kurangnya cairan dalam tubuh. Semangka membantu menjaga hidrasi tubuh tetap optimal, terutama di cuaca panas atau setelah aktivitas fisik ringan. Dengan aliran darah yang baik dan hidrasi yang terjaga, otot kaki akan lebih jarang mengalami kram dan lebih cepat pulih setelah kelelahan. Ini sangat penting bagi lansia yang mobilitasnya sudah mulai terbatas dan tidak ingin terganggu oleh kram yang menyakitkan. Bagi lansia, semangka sangat cocok dikonsumsi siang hari dalam bentuk potongan segar atau dibuat jus tanpa gula tambahan. Menikmati semangka dingin di siang hari tidak hanya menyegarkan tapi juga memastikan tubuh tetap terhidrasi hingga malam hari. Semangka juga bisa dikombinasikan dengan sedikit mint untuk rasa yang lebih menyegarkan. Meski kaya manfaat, semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Lansia dengan diabetes sebaiknya mengonsumsinya dalam porsi sedang dan sebagai bagian dari makanan lengkap untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk porsi yang tepat sesuai kondisi kesehatan. 8. Bit merah. Akar ajaib pelancar aliran darah. Di antara berbagai sayuran akar, bit merah mungkin bukan yang paling populer di Indonesia. Namun, akar berwarna merah pekat ini menyimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan kaki, terutama dalam mencegah kram dan menjaga kekuatan otot pada lansia. Bit merah mungkin belum terlalu umum dikonsumsi di Indonesia, tapi manfaatnya sangat luar biasa untuk peredaran darah. Bit mengandung nitrat alami yang diubah tubuh menjadi nitrit oksida, yaitu senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Nitrit oksida bertindak sebagai pengatur lalu lintas dalam sistem peredaran darah. Ia memberi sinyal pada dinding pembuluh darah untuk rileks dan melebar, menciptakan jalur yang lebih luas bagi darah untuk mengalir. Proses ini sangat penting, terutama bagi lansia, karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis dan lebih sempit. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar dan lentur, jantung tidak perlu bekerja keras untuk memompa darah,
dan kaki pun mendapat pasokan oksigen yang cukup. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa kaki dingin, kesemutan, atau mudah kram. Semua gejala yang bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak optimal. Selain nitrat, bit juga kaya akan antioksidan betalain yang memberikan warna merah pekatnya. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel, termasuk sel otot, dari kerusakan dan peradangan. Peradangan kronis pada otot bisa menyebabkan kekakuan dan meningkatkan risiko kram. Bit juga mengandung magnesium dan kalium dalam jumlah yang cukup baik. Kedua mineral ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sangat penting untuk fungsi otot yang normal dan pencegahan kram. Kombinasi ini menjadikan bit merah sebagai sayuran super untuk kesehatan kaki. Bit bisa dikukus, dibuat jus, atau dicampur dalam salad. Rasanya agak manis dan beraroma tanah, tapi manfaatnya luar biasa. Untuk jus bit yang lebih palatabel, cobalah mencampurnya dengan apel atau wortel. Atau masukkan bit kukus ke dalam sup dengan tambahan wortel dan kentang untuk makan malam yang hangat dan menyehatkan. Meski jarang menjadi pilihan utama, bit sangat mudah ditemukan di pasar swalayan atau pasar tradisional di kota-kota besar. Bit juga relatif tahan lama jika disimpan dengan benar di lemari pendingin, menjadikannya pilihan praktis untuk stok makanan sehat di rumah. Perlu diingat, bit dapat memberikan warna merah pada urin dan feses. Ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun, bagi lansia dengan riwayat batu ginjal oksalat, konsumsi bit sebaiknya dibatasi karena kandungan oksalatnya yang cukup tinggi. 9. Jahe, penghangat tubuh, pelancar darah. Di antara berbagai rempah yang ada di dapur Indonesia, jahe memiliki tempat istimewa. Selain sebagai penambah cita rasa masakan, jahe juga menjadi andalan dalam pengobatan tradisional. Untuk lansia yang ingin menjaga kekuatan kakinya, jahe bisa menjadi sekutu yang sangat berharga. Jahe sudah sejak lama digunakan sebagai ramuan tradisional untuk memperlancar peredaran darah. Senyawa gingerol dalam jahe membantu merangsang jantung memompa darah dengan lebih efisien dan mencegah bekuan darah yang bisa menghambat aliran darah ke kaki. Gingerol, senyawa aktif dalam jahe, memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Peradangan ringan yang sering terjadi pada otot lansia bisa diredakan dengan konsumsi jahe secara teratur. Saat peradangan berkurang, otot menjadi lebih rileks dan tidak mudah mengalami kejang atau kram. Untuk lansia yang sering merasa kedinginan di kaki atau tangan, jahe adalah pilihan tepat. Kehangatan alami dari jahe membantu membuka pembuluh darah kecil di kaki dan jari-jari, sehingga sirkulasi meningkat dan otot lebih rileks. Efek menghangatkan ini sangat bermanfaat, terutama di malam hari ketika suhu tubuh alami menurun dan risiko kram meningkat. Jahe juga membantu mengurangi rasa nyeri melalui penghambatan jalur nyeri dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat mengurangi nyeri otot dan sendi, kondisi yang sering dialami lansia. Dengan rasa nyeri yang berkurang, mobilitas pun meningkat, dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Jahe bisa diseduh jadi minuman hangat, dicampur ke dalam teh, atau dimasukkan ke masakan harian. Untuk minuman jahe sederhana, parut 1 ruas jahe segar, seduh dengan air panas, tambahkan sedikit madu jika diinginkan, dan minum selagi hangat. Rasa pedasnya yang khas memberikan sensasi hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Air rebusan jahe bisa diminum sebelum tidur untuk menghangatkan tubuh dan membantu tidur lebih nyenyak tanpa gangguan kram. Sebagai bonus, jahe juga membantu meredakan gangguan pencernaan yang sering dialami lansia, seperti perut kembung atau mual. Bagi lansia yang memiliki masalah pembekuan darah atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsumsi jahe dalam jumlah besar sebaiknya dihindari atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Jahe memiliki efek antikoagulan alami yang bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. 10. Air kelapa, minuman elektrolit alami. Di tengah gencarnya iklan minuman elektrolit buatan, alam sebenarnya telah menyediakan minuman rehidrasi sempurna yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya nutrisi, terutama untuk menjaga kekuatan kaki lansia. Minuman itu adalah air kelapa muda. Air kelapa sering disebut sebagai minuman rehidrasi alami karena kandungan elektrolitnya sangat mirip dengan cairan tubuh. Dalam 1 gelas air kelapa terdapat kalium, natrium, magnesium, dan kalsium dalam jumlah seimbang. Semua mineral yang dibutuhkan oleh otot untuk berfungsi optimal. Kandungan kalium yang tinggi dalam air kelapa, sekitar 600 mg per gelas, membuatnya sangat efektif untuk mencegah kram otot. Kalium bekerja dengan cara mengatur keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel otot,
Memastikan bahwa sinyal saraf diteruskan dengan benar dan otot berkontraksi dengan normal. Magnesium dalam air kelapa, meski dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan kalium, tetap memberikan kontribusi penting untuk relaksasi otot. Dua mineral ini bekerja bersama, menciptakan lingkungan yang ideal untuk fungsi otot yang sehat, tanpa ketegangan berlebih yang bisa menyebabkan kram. Bagi lansia yang sering mengalami kram akibat kehilangan cairan tubuh, baik karena cuaca panas atau aktivitas ringan, air kelapa adalah solusi cepat yang alami dan aman. Tidak seperti minuman isotonik kemasan yang kadang mengandung pemanis buatan dan pengawet, air kelapa jauh lebih sehat dan minim risiko. Keunggulan air kelapa dibandingkan dengan minuman rehidrasi lain adalah indeks glikemiknya yang rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang bisa berbahaya bagi lansia dengan diabetes. Rasa manisnya yang alami juga membuat air kelapa lebih mudah diterima dibandingkan air putih biasa, terutama bagi lansia yang kurang suka minum air. Minum 1 hingga 2 gelas air kelapa per hari sudah cukup untuk mendukung hidrasi tubuh tanpa berlebihan. Air kelapa paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar, langsung dari buahnya. Namun, jika tidak memungkinkan, air kelapa kemasan juga bisa menjadi alternatif, asalkan dipilih yang tidak mengandung tambahan gula atau pengawet. Selain diminum langsung, air kelapa juga bisa dijadikan bahan dasar smoothie, dicampur dengan buah-buahan seperti pisang atau mangga untuk menambah rasa dan nutrisi. Kombinasi air kelapa dengan pisang, misalnya, akan memberikan dosis ganda kalium yang sangat efektif untuk mencegah kram kaki. Menjaga kaki tetap kuat di usia senja. Sahabat dan keluarga tercinta, setelah menyimak video ini sampai akhir, sekarang kita sama-sama tahu bahwa kram kaki bukan sekadar masalah sepele. Itu adalah sinyal tubuh yang sedang berjuang mencari keseimbangan, berjuang mempertahankan fungsi otot, dan berjuang tetap kuat di usia senja. Tapi kabar baiknya, tubuh kita adalah ciptaan yang luar biasa. Ia bisa pulih, ia bisa membaik, asalkan kita memberi apa yang ia butuhkan. Dan salah satu hal terbaik yang bisa kita berikan adalah makanan yang tepat. Kita sudah membahas 10 makanan luar biasa, mulai dari pisang yang kaya kalium, bayam yang penuh magnesium, salmon dan yogurt yang memperkuat otot dan tulang, hingga jahe dan bit merah yang memperlancar aliran darah. Ditambah lagi dengan air kelapa yang menjaga tubuh tetap terhidrasi dan bebas dari kekakuan. Makanan-makanan ini bukan barang langka. Mereka mudah ditemukan di dapur, di pasar, di halaman rumah kita. Kita tidak perlu menunggu sakit dulu untuk mulai menjaga, karena justru saat tubuh masih bisa diajak bicara, itulah waktu terbaik untuk bertindak. Kram yang sering datang saat malam hari, yang membangunkan kita dari tidur dan membuat kaki terasa seperti ditarik, bisa dicegah. Asalkan kita peduli, bukan hanya dengan minum obat, tapi dengan memperbaiki kebiasaan kecil, termasuk kebiasaan makan kita setiap hari. Dan kamu, yang mungkin anak atau cucu dari orang tua yang sudah lanjut usia, video ini bisa berarti sangat besar. Mungkin hari ini kita hanya membelikan pisang atau membuatkan jus tomat, tapi bisa jadi itulah yang membuat orang tua kita tidur lebih nyenyak malam ini, tanpa kram, tanpa rasa sakit. Jadi, mari kita jaga tubuh ini. Karena di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kita semua tetap layak untuk hidup nyaman, bebas nyeri, dan bisa menikmati hari-hari bersama orang tercinta. Jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan juga di kolom komentar, makanan apa yang sudah Anda coba untuk mencegah kram kaki. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Semoga sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.